Anak dalam perut tidak terselamatkan. Sayang. Semua menderita. Anak itu hilang. Kenapa kamu tidak meninggal? Kalau remblong, aku akan. Aduh. Suamiku yang tak berguna, maafkan aku. Anak mereka sudah berumur 4 bulan. Maafkan aku, suamiku, untuk malaikat kecil yang penuh harapan ini. Semua ini salahku. Di Mei Lian. Dia hanya seorang penggoda. Kamu yang membunuh putri kami. Kenapa kamu tidak mati? Suamiku, ayah angkat, dia setuju untuk menikah denganmu. Benarkah? Itu sangat bagus. Tenang saja. Saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli transformasi sang master. Dia pasti akan menyukainya. Baiklah, saya segera datang. Sayang, jangan pergi. Xiao Qing masih dalam masa berbahaya. Xiao Qi, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Ibu sekarang hanya punya kamu. Maaf, Bully. Saldo di kartu Anda tidak cukup. Tidak mungkin, di kartu saya ada lebih dari 1 juta. Silakan cek lagi, kami sudah periksa ulang di kompleks perumahan. Perlu segera memperpanjang biaya untuk masuk pengobatan. Kalau tidak, akan meninggalkan efek samping. Kami harus memperlakukan Anda. Perawat, suamiku kaya dan dia baru saja pergi. Jadi aku pergi untuk menemukannya. UPS, ini luar biasa. Ini adalah karya Tian Wang Fangyou dari National Academy of Painting. Bernilai setidaknya 5 juta hahaha. Semuanya sepele. Selama Anda puas. Ayah mertua. Pak Liu, jangan asal bicara. Urusan kita kok sampai dibongkar seperti ini. Siap ya. Menikah denganmu memang penuh tantangan. Bahagia sekali, sangat mengagumi. Liu Ziqiang. Istri dan anakmu hampir meninggal. Cepat, pulang bersamaku, cepat, tolong dia. Lepaskan aku. Benar-benar, istrimu sama sekali tidak mengenalimu. Kalian jangan mau, ibu. Apakah ayah si malaikat itu? Dia pasti sedang menunggu aku. Aku sangat ingin menelepon ayah dan bilang dia datang mencari kita. Sayang, cepat, datang selamatkan kami. Siapa suamimu? Saya tidak membutuhkan layanan khusus. Anda burung pegar sedikit jauh dari saya. Saya pasti salah menjawab. Suamiku tidak akan menjadi diriku. Suami, tolong jawab telepon dengan cepat. Aku tidak membutuhkanmu. Halo, panggil. Nomor telepon telah dimatikan. Liu Song, kamu bilang. Sekarang saya ini identitas apa? Tentu saja adalah istri pertama di lingkaran emas. Lalu bagaimana saya bisa jadi selingkuhan? Bukankah saya sudah bilang saya janda? Kapan saya jadi janda? Halo, nomor yang Anda dial sudah dimatikan. Ah, kenapa kamu tega meninggalkan saya? Keluar. Keluar. Kamu masih berpikir begitu?
Kenapa bisa mati? Ada anakku. Pause points. Kenapa kamu tidak mati? Kenapa kamu datang untuk merebut pria dariku? Sayang, aku sama sekali tidak mengenalnya. Dari mana datangnya orang gila ini? Orang gila Liu Zixiang. Waktu kamu berlutut memohon aku menikah denganmu. Kamu bilang apa? Kamu bilang akan mencintaiku selamanya dan tidak akan mengkhianatiku. Apakah kamu memperlakukanku seperti itu? HMPH, bahkan melamarmu. Lihatlah penampilanmu seperti ini. Seperti tante yang menyapu lantai. Bagaimana mungkin kami tertarik padamu sebelumnya? Aku melihatmu karena sudah gila ingin pria. Cepat keluar dan sewa satu. Tidak ada jalan untuk menempel padaku. Yike, cepat katakan padanya bahwa Liu Bingqiang adalah suamiku. Aku adalah istrinya. Kamu bercanda, kan? Bagaimana mungkin Pak Liu mengenal orang sepertimu? Yike, kamu sudah menjadi saksi cinta kami. Kita kan sahabat baik. Aku bisa jadi sahabat siapa saja, tapi bukan denganmu. Bukankah sudah aku hancurkan? Kalian lihat sendiri. Lihat apakah aku ada hubungan dengan dia. Dari mana kamu dapat surat nikah itu? Sayang, itu surat palsu. Pasti surat palsu. Sekarang orang-orang demi naik jabatan. Apa saja berani dilakukan. Bahkan surat nikah pun dibuat palsu. Kalau kamu nggak punya cermin, pasti ada urin kan? Mending kamu pipis dulu, terus lihat di cermin. Lihat, suamiku bisa jatuh cinta padamu. Keluar dari sini dengan cepat. Jika Anda tidak keluar, saya akan membiarkan seseorang membawa Anda keluar. Apakah ini benar atau salah? Buka mata anjing Anda dan lihat. Bu, saya mendapatkan akta nikah saya secara online. Hadiah ulang tahun untuk ayah. Anak saya melamar untuk tanda anti-counterfeiting ini. Gila otak, berani menolak aku. Kalau aku tidak memukulmu mati, aku Liu Zixiang, kamu mau coba? Pukul aku mati. Aku bersama anak dan putrimu akan turun ke neraka bersamamu. Apa yang terjadi? Liu Zixiang, kamu tidak cocok untuk putriku. Tolong jangan ganggu dia lagi di masa depan. Bapak angkat. Zixiang, aku sangat percaya padamu. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Apa ini? Bagaimana kamu bisa menipuku? Kamu benar-benar tidak. Jangan pergi dariku. Suamiku baru saja bilang dia sangat mencintaiku. Sekarang kamu bisa pergi? Pergi saja. Hubunganmu denganku tidak penting. Tapi uang untuk mengobati anak harus kau berikan padaku. Kau harus memberikannya padaku. Jangan mendekatiku. Siapapun yang mendekatiku akan aku robek. Jangan harap siapapun bisa mendapatkannya. Hei, jangan. Ini 5 juta, loh. Anda meletakkan buku Anda sekarang. Aku akan membawamu bersamaku. Aku baik-baik saja denganmu sekarang. Bukankah cewek hampir mati jika saya tidak pergi? Ada bunga di sini. Anda dapat mengambil uang dan pergi untuk saya. Saya takut pada ibu di sini. Kami akan menjalani operasi nanti. Operasi apa yang dilakukan? Bukankah ini buang-buang uang? Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana menurutmu? Tidak ingin aku tolong jangan. Siaki juga anak saya. Tentu saja saya tidak ingin dia mati. Aku sangat mencintainya. Tidak. Jangan didenda. Kemudian Anda menandatangani perjanjian perceraian. Ayo rukun. Suami, apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku? Anda lupa bahwa kami berada di pantai. Apakah kamu datang ke sini dan di sana? Ngomong-ngomong, nak, saya mohon untuk tidak begitu kejam mengapa? Anda adalah keluarga di rumah. Anda tahu dana investasi real estate luar. Saya meminta orang untuk hidup seperti cucu setiap hari. Saya tidak ingin streaming langsung itu. Saya ingin melompat ke level ini. Sekarang saya akhirnya bertemu seseorang. Dapat membantu saya ke awan. Apakah saya salah? Jika Anda masih mencintaiku, bagaimana kamu bisa mencintaiku?
Tidak, 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 saya janji. Saya berjanji uang saya. Anak Anda berinvestasi dalam saham karena kecelakaan mobil. Biaya operasi yang dioperasikan dengan masuk sebesar 500.000. Kartu ini adalah kartu yang ditinggalkan. Itu penipuan lagi. Semua sumpah masa lalu busuk. Kapan manisnya berubah menjadi racun? Cinta hidupku seperti robekan seperti tebing ini. Apa arti hidup di dunia? Anak saya tidak takut saya bersama dan sekarat. Adikku telah meninggalkan kami. Ibu akan membawa Anda keluar dari dunia yang menjengkelkan ini. Ibu dan ayah tidak lagi mencintai kami. Pesanan makanan juga sudah pergi. Kamu jangan pernah meninggalkanku. Tidak peduli, Xiaoqi. Ibu minta maaf padamu. Hahaha. Ibu, jangan sedih. Jika seluruh dunia meninggalkanmu, aku akan tetap mencintaimu. Mulai hari ini, saya pendukung Anda. Ibu menjanjikanmu. Saya harus hidup dengan baik. Bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk memperlakukan Anda. Stempel anjing tua. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Lukisan potret harganya 100 yuan. Datang dan lihat setelah Anda selesai menggambar. Melukis seperti ini, dia berani menjualnya. Jangan ganggu ibuku. Itu ibumu? Ya, kalau begitu, kamu tahu tidak? Ibumu. Dia cuma wanita yang menggoda pria dan jadi simpanan. Dan kamu juga cuma anak haram. Bagaimana bisa sampai jatuh jadi pengemis di sini? Kalian orang seperti ini. Bagaimana bisa hidup di dunia ini? Kamu tidak berhak bicara dengan kami. Ah, kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu membawa label selingkuhan ini. HMPH, aku akan buat seluruh dunia tahu tentangmu. Tapi jika kamu berlutut padaku, aku mungkin akan memaafkanmu. Berlutut padamu. Iya, aku juara pertama di kompetisi kejutan. Lututku merasa tersinggung, kan? Kalau aku lagi mood baik, aku bisa telepon suamiku. Buat kalian berdua, sedikit hiburan. Baju yang kau pakai itu model tahun lalu dari Dior. Tasnya dari tekstil, perhiasannya palsu. Jangan pura-pura jadi sosialita di depanku kalau kamu mau mengintimidasi. Gerakanmu semua cuma meniru tanpa gaya asli. Semakin lama kamu berdiri di sini, semakin jelas kamu cuma sok keren. Hei, kamu bukan sosialita asli, kan? Pasti lulusan kelas pelatihan sosialita. Kamu malah seperti produk pelatihan sosialita. Aku dan keluargamu semua adalah Li Meilin. Kamu sendiri adalah anjing yang tenggelam. Jangan balik menyalahkan orang lain. Aku bisa membuktikan. Ayah Nona Shen adalah Taipan Lingkaran Emas. Ketua Dewan Grup Haotian. Kamu seorang pengemis. Apa hakmu berbicara dengan Nona besar? Ye Yike. Kau ini lebih cepat berubah wajah daripada membalik buku. Dengan sifatmu, menikah dengan anjing pun tidak layak. Aku ini adalah putri besar keluarga Jin Kuan Ye. Orang yang mengejarku sudah antre sampai Prancis. Aku lihat kau ini hanya iri dan cemburu pada keluarga Ye. Keluarga Ye sudah jatuh 10 tahun yang lalu. Lagi pula, kau hanya anak haram keluarga Ye. Kamu nakal, Mama. Lihat baju yang dikenakan tante ini. Apakah terlihat familiar? Oh, aku ingat sekarang. Bukankah itu yang dikenakan Shenji di rumah sakit? Apakah kalian berdua membeli bersama? Baiklah, kalian mempermainkan aku. Ya, aku sudah menelepon. Hehehe. Sayang, cepat datang. Ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu sayangku? Siapa yang mengganggu sayangku? Sayang. Kangen dia? Ya itu dia. Kalau kamu berani mengganggu dia, aku akan urus kamu. Kalau kamu berani memukul ibuku,
Aku akan mengunggah informasi itu ke internet. Kamu harus jaga ibumu dengan baik. Jangan biarkan dia terus ribut denganku di luar. Baiklah, kamu wanita. Takut kalau ibuku marah, kamu malah ribut duluan. Mau pergi kemana? Kamu sedih? Ya, bukan aku. Aku khawatir ini akan mempengaruhimu. Sikap kalian berdua memang tidak salah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayo, aku dan ibu diusir oleh ayah kandung. Dan istri barunya dari rumah. Kalian semua bilang kami harus bagaimana. Sini, nanti pulang, unduh video siaranku untukku. Bagaimana? Kau juga takut video ini merusak reputasimu di industri? Satu video saja bisa membuatku takut. Aku terlalu rapuh, itu bagian ini. Kamu mencabut tabung oksigen kecil di rumah sakit. Mama, aku bisa mengunggah video ini ke situs dalam dan luar negeri. Lupakan saja. Ceritakan saja, sebenarnya apa yang terjadi. Tentang kecelakaan mobil yang menyebabkan kepala kecil Qi mengalami benda asing di dalamnya. Biaya operasi Xiao Qi sebesar 500.000. Bisa kuberikan juga kepada kalian. Tapi kalian harus menghapus videonya untukku. Dan pergi dari kota Jinhai. Semakin jauh kalian hancurkan itu, semakin baik, deal. Lin Weilin. Apa yang kalian mau lakukan? Aku hanya meninggalkan sebuah kartu. Ada 500.000 di sana. Sapeng adalah kamu. Tersangkut di sini, jangan panggil kami lagi. Seandainya tahu gampang begini. Wow, wanita ini cukup cantik ya. Haha, baiklah. Kalau begitu, tangkap dia. Jangan ganggu ibuku, jangan sentuh aku, pergi dari sini. Hanya seorang anak kecil, apa yang harus ditakuti? Naiklah, aku tidak takut kalau aku memberitahu Liu Zhixiang. Dia akan tahu apa yang kamu lakukan. Apakah dia masih akan mencintaimu? Lin Meilian, aku sangat takut. Kamu pikir Liu Zhixiang itu apa? Seorang pendekar jahat. Siapa yang menyuruhmu berkata begitu? Bukankah kamu hanya patuh dan berlutut di depan aku seperti anjing? Semua karena kamu. Zhixiang meskipun dia anak desa. Tapi dia baik hati. Dia bersemangat dan dia sangat mencintaimu, tahu tidak? Semua karena kamu, pelakor yang tak tahu malu ini. Kenapa kamu tidak mati saja? Pelakor. Aku sekarang cuma ingin dengar kamu jujur. Kalau kamu tidak puas dengan apa yang aku katakan, dia mungkin akan mati. Aku bilang. Aku adalah simpanan. Aku cukup tulus. Aku adalah simpanan. Aku tidak punya malu. Tapi masih belum cukup seperti Lin Meiling. Aku biarkan kamu menamparku dulu. Bilang dengan keras bahwa kamu adalah selingkuhan. Kamu tidak tahu malu. Kamu pantas mati. Aku tidak tahu malu. Aku adalah selingkuhan. Aku sangat senang. Li Meilian, sebenarnya aku sangat baik hati. Aku hanya ingin kamu mengerti dengan jelas. Liu Zhixiang. Lebih dari siapapun, lahir saat matahari terbenam. Termasuk semua asetmu, semuanya tergeletak. Tidak ada satu sen pun yang diberikan padamu. Oh, dan juga kecelakaan kecil. Juga karena dia tidak bisa menemukanmu saat lahir. Aku tidak akan berpikir bahwa di dunia ini, mimpi-mimpi masih mencintaimu, apapun. Aku sangat merindukan kalian, pasangan bajingan ini. Kalian telah membunuh anakku. Sekarang kalian memaksa aku ke jalan buntu. Aku akan mati. Aku juga akan menarikmu bersamaku. Di dalam ini ada 200.000. Apa yang terjadi di perjalanan ke alun-alun? Hei, jangan lari. Pergi, jangan sentuh aku. Jangan sentuh kami, pergi. Tangani wanita ini dengan baik. Setiap orang tambah 100.000. Baiklah,
Kalian pisah, lepaskan aku. Jangan sentuh aku, pergi. Drama bagus seperti ini tidak ada yang menonton bersama. Sungguh disayangkan. Suami keluar segera dan meminta Anda untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tidak menginginkan saya. Save mom. Save mom. Oke. Kenapa kamu tidak mati? Jalang. Anda membiarkan Zixiang. Lihatlah saya. Aku adalah Meinian. Aku adalah istri tercinta. Bajingan, dengarkan baik-baik. 3 hari lagi aku akan menikah dengan Shenqi. Aku tidak mencintaimu. Aku juga tidak mau padamu. Bahkan jika kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan mau lagi padamu. Luo Zixiang, ramalan ajaib. Kalian adalah sepasang anjing jantan dan betina. Aku akan melawan kalian. Pergi ke sana. Mei Lian, jika kamu masih mencintaiku, bawa pengganggu ini pergi dan mati. Semakin jauh semakin baik. Apa ini? Segera kirim mereka pergi. Kamu siapa sih? Hari ini akhirnya kamu melihat wajah asli mereka. Kamu nekat masuk ke Mingze dan ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu siapa sih? Coba urus aku, lihat apa jadinya. Aku sudah sabar sampai mati. Memalukan dia di depan umum. Dia lagi menempatkan mereka dalam bahaya. Tapi orang-orang itu mencuri barang orang lain. Kemanapun pergi, selalu ada orang. Ini untuk anjing-anjing itu. Hati serigala, darah anjing, menipu orang tapi tidak baik. Apakah tempat ini tidak layak untukmu? Baiklah, baiklah, cepat datang ke sini. Yaming, terima kasih kamu. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Katamu terima kasih dan langsung merekomendasikan. Operasi Xiaoqi sangat menyakitkan. Kalian lihat. Kamu harus hidup dengan baik. Iya, aku masih punya Xiaoqi. Aku pasti akan hidup dengan baik. Tidak akan membiarkan pria brengsek murahan seperti itu. Apapun kemiskinan, penyakit atau usia tua. Tuan Liu Zixiang, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shenjun? Saya bersedia, saya tidak keberatan. Putri, adikku. Kau akan selalu hidup di hati kakakku. Sayang, hari ini adalah hari bahagia kita. Pernikahan kami yang indah. Semua hancur karena dia, aku tidak mau hidup. Pernikahan berubah jadi pemakaman. Ayah, aku mau menemani adik perempuan. Adik pasti sangat senang. Dari mana datangnya kekasaran ini? Tidak lihat siapa saja yang ada di sini. Senang datang ke sini juga. Orang seperti itu layak untuk hidup. Beberapa terlalu jauh. Lebih baik menghancurkan sebuah kuil. Tidak merusak pernikahan. Hunao adalah duta besar dan saya hari ini. Tolong gosok dengan melon. Obat apa yang ingin Anda lakukan? Kau yang membunuh putriku dengan tanganmu sendiri. Pembunuh ini hari ini tidak datang untuk memberi penghormatan. Untuk berziarah. Kalau tidak, bagaimana bisa tidur dengan tenang? Liu Zixiang, aku ingatkan kau. Hari ini adalah hari keempat putrimu Xiao Huan. Kau seharusnya memberikan sedikit penghormatan untuk darah dagingmu. Bajingan itu.
Tidak tahu siapa. Kak Zixiang begitu baik. Anjing liar di pinggir jalan. Juga lembut dan peduli. Juga menyebar ke kamu. Apa hubungan dengan Kak Zixiang? Hamil saja bisa keguguran. Kamu juga layak jadi seorang ibu. Saudara iparku tidak punya kewajiban untuk mengejarmu. Sudah sangat baik. Mana mungkin masih berani datang membuat keributan. Orang-orang, usir gila ini keluar dari sini. Aku lihat hari ini siapa berani menyakiti ibuku. Kamu yang dibuat gila oleh dirimu sendiri dan selingkuhanmu. Kamu dan selingkuhanmu telah membunuh putriku. Kalian adalah pembunuh. Kamu benar-benar kejam ya. Keguguran anakmu karena kecelakaan mobilmu. Apa hubungannya dengan IQ? Semua ibu di sini tidak beruntung. Makanya anakmu tidak mau mengakuimu. Kudengar, Bu. Ini semua salahmu. Tak heran kalau begitu. Karena kamu memang orang yang tidak berguna. Hamil 4 bulan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Jangan bilang begitu tentang ibuku. Karena kamu membuat adikku ketakutan. Li Baili. Aku benar-benar sudah menahanmu cukup lama. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku selalu menyediakan makanan dan pakaian untuk kalian berdua. Kalian berdua seperti sedotan yang dipakai. Tapi sekarang kita sudah bercerai. Jangan lagi menempel seperti kumbang tahi. Panggil orang. Keluarkan mereka berdua dari sini. Tunggu, kenapa kami harus keluar? Liu Zixiang, kamu berselingkuh saat masih menikah. Bercinta dengannya. Chenji, kamu adalah cucu kecil. Merayu keberanian. Menghancurkan keluarga saya yang awalnya bahagia. Karena cinta mengalir. Brother Zixiang telah lama berhenti mencintaimu. Anda adalah nyonya jika Anda tidak dicintai. Anda adalah nyonya terbesar untuk menghentikan kebahagiaan kami. Cinta tidak mengenal siapa yang datang duluan. Tapi sebagai manusia, pasti ada tata krama dan rasa malu, kan? Aku benar-benar tidak tahu pandangan hidup seperti apa, yang bisa membuatmu berkata hal sekeji itu. Pelakor berani dan bangga seperti itu. Kalau begitu aku doakan kamu dan keturunanmu. Li Meiling, ya. Aku bilang sama kamu. Saya lihat kamu memang cemburu. Kamu tidak secantik saya. Kemampuanmu juga tidak sekuat saya. Bahkan untuk seorang pria pun kamu tidak mampu. Di sini hanya bisa menangis, mengamuk, dan mengancam diri sendiri. Lalu kamu datang mencari saya untuk apa? Saya lihat kamu. Benar-benar penuh kebencian. Li Meili. Kamu datang ke sini ribut-ribut kan cuma mau uang. Dulu aku memulai semuanya dari nol dan berjuang sendiri. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Itu adalah perjanjian cerai yang kamu tanda tangani dengan sukarela. Kamu keluar dari rumah dengan tangan kosong. Jangan harap aku akan membiarkan kamu naik Mercedes ibumu. Kalau begitu, ini apa? Saat itu kamu memulai usaha. Aku mengeluarkan semua tabunganku untuk mendukungmu memulai usaha. Kamu masih berani bilang tidak ada hubungannya dengan aku sama sekali. Dari mana datangnya selembar kertas rusak ini? Terus mau menuntut uang. Mimpi indah, ya? Siapa tahu itu palsu. Aku yang mendirikan sendiri. Adalah artis kecil. Kamu di sini rebut-rebutan keuntungan. Aku tidak mau berdebat soal itu denganmu. Aku hanya memikirkanmu. Biarkan kamu keluar tanpa apa-apa. Ini adalah bantuan terbesar untukmu. Kalau kamu tidak tahu menghargai, aku akan jujur padamu. Harta aku nihil. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Asetnya. Sekarang saya pergi. Dan dia berhutang uang padaku sekarang. Kalian berdua bergabung untuk memindahkan properti pernikahan Anda. Apakah Anda tahu? Di mana hati pria itu? Di mana uangnya? Seketika, malam itu panjang dan banyak mimpi. Makan segera. Dapatkan uangnya. UPS oke. Kerabat keluarga Li, keluarga kaya pertama di Jinhai. Emas asli. Ah, sudah dibayar. Bukankah itu hanya masalah sepele? Milikku. Saya mengajukan permohonan untuk membawa anggota keluarga. Ya, anggota keluarga. Di mana ayahmu?
Ya sudah, siapa suruh saya? Selalu setia dan tidak ragu. Kalau begitu, saya akan terpaksa menerimanya. Saya akan membuat perjanjian pinjaman lagi. Kalau boleh bilang, istri jelek itu harus kamu tanggung. Lihat saja perjanjian mereka. Aku lihat dia. Baiklah, kita lakukan sesuai kata kamu. Kalian berdua pasangan bajingan, mengincar harta dan nyawa orang. Tidak takut dihukum langit. Li Meilian, aku beritahu kamu. Kami hanya melakukan hal yang dilakukan pasangan di seluruh dunia. Hal yang biasa dilakukan. Aku lihat kamu cuma iri sama aku. Oh, benar, kalau begitu. Bagaimana kalau aku ajarkan lagi satu-satu? Benar-benar pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatmu begitu serakah? Kalian, kawan. Persatuan Anda adalah plot. Jangan berpikir Anda menyembunyikan. Tidak ada yang memperhatikan Anda. Pasti akan ada petunjuk. Silakan lihat layar lebar. Liu Zixiang, apalagi yang harus Anda katakan? Tanggal transfer di atas. Kami belum menyelesaikan prosedur perceraian. Kalian mentransfer properti pernikahan mereka. Untuk mendapatkan saya Jinshi. Telepon tidak akan ditarik kembali. Tutup kunci mulut bersih. Anda mematikan mesin dengan cepat. Hal-hal pediatrik semacam ini curang. Di sini bahkan tidak ada kategori utama pinjaman dan mata uang. Alasan utang. Tanggal pengembalian. Tidak ada penafian sama sekali. Benar-benar penuh celah. Ini adalah contoh perjanjian palsu yang khas. Nama Liu Zixiang tertulis jelas di atas kertas putih. Saya bilang sungguh, itu berarti ingin terus menuntut lebih. Sebenarnya kamu mau apa sih? Rekaman asli. Aku bahkan jadi pengasuh di rumah. Dalam beberapa tahun ini, aku telah berkontribusi dalam melaporkan fakta keluarga yang seharusnya aku miliki. Kalau tidak, biar kalian yang tanya. Kamu satu keluarga. Masak dan mengurus anak. Dari mana kamu berani menuntut warisan sebanyak itu dari aku? Yaitu, saya akan berperan sebagai seorang ratu yang menyedihkan untuk menjengkelkan semua orang. Kak, ibumu harus membesarkanmu. Jadi dia meminta banyak. Meskipun saya tidak terlihat. Kamu adalah untukku. Kenapa harus memberikannya padamu? Kalau kamu tidak perlu mengasuh anak laki-laki itu. Ayah, apakah kamu mau tinggal bersama ibu kamu? Masuk akal? Jangan ribut. Xiao Qi akan ikut. Aku mengakui sebelumnya memang karena aku egois. Tidak punya apa-apa dan berhutang besar. Tidak bisa memberikan apapun untuk Xiao Qi. Tapi kalau sekarang Xiao Qi mau ikut aku. Kalau dia mau ikut. Ini satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang. Xiao Qi, kamu sudah janji sama mama untuk ikut mama. Xiao Qi, kamu sudah anak umur 2 atau 3 tahun. Aku mau ikut papa. Pintar sekali. Baiklah, baiklah. Marah itu keren. Terima kasih, Om, atas pujiannya. Jika itu kamu, jadilah seorang wanita. Sister Chen, kamu sangat luar biasa. Itu adalah daun kecil yang ingin menangkapnya. Anda harus belajar lebih banyak dari audit. Jangan khawatir, Ayah Baptis, saya akan memenuhi harapan. Itu tergantung pada Anda selanjutnya. Anda bisa mendapatkannya selama 1 bulan. Wen Jiaming tampaknya saudara perempuannya hampir marah. Apakah Anda ingin adik Anda mengajari Anda berdua? Lalu saya akan berterima kasih kepada saudara perempuan saya dulu. Ayo menjadi nyonya. Semuanya jatuh cinta. Tapi yang paling tabu adalah kata cinta. Jangan khawatir tentang ini. Hanya orang bodoh yang bisa berbicara tentang cinta. Karena adikku tahu ini. Maka Anda harus tahu bagaimana melakukan pekerjaan kami. Yang paling penting adalah tidak dihadapi. Saya ingin mempelajari ini dari saudara perempuan saya. Selama kita tidak tahu malu. Tidak ada kamu. Seorang pria yang tidak bisa mengambil.
Selamat datang untuk berpartisipasi dalam sponsor eksklusif Wens Group, Piala Masa Depan Biru, acara penghargaan kompetisi perencanaan properti. Selanjutnya, kami persilakan Nona Li Meili, penerima medali emas, untuk menyampaikan pidato penerimaan. Nona Li, Dewan Juri memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap karya yang Anda kirimkan dalam kompetisi ini. Berbicara tentang perencanaan kali ini, menggabungkan konsep humaniora timur dan barat, serta ramah lingkungan dan sehat, dengan pasokan yang masuk akal secara bisnis. Bagaimana Anda mendapatkan ide untuk perencanaan ini? Sebenarnya inspirasi itu datang dari putri saya. Meski dia tidak pernah lahir ke dunia ini. Dia adalah malaikat kecil yang indah. Dia bermimpi dan bilang padaku, rumahnya memang seharusnya seperti ini. Kenapa adik perempuan tidak bermimpi padaku? Kakak membangunkan rumah yang lebih baik untuknya. Kalian bilang, bukankah orang yang tidak berguna berpikir seperti itu? Anak sekecil biji kedelai masih bisa bermimpi. Kebohongan yang begitu rendah. Beraninya kamu bicara normal dan baik-baik saja. Istri saya benar. 100 istana panoramik jin. Jika Anda menggunakan simbol saya untuk menipu saya, hati-hati aku akan menghancurkanmu. Orang yang berteriak dan membunuh pada kesempatan seperti itu, itulah pemikiran limbah. Anda sedikit luar biasa. Anda adalah sepatu yang robek, saya lelah bermain. Lepaskan. Bagaimana anakku bisa punya ayah sepertimu? Jangan bawa-bawa anak untuk menekan aku. Siapa yang tahu apakah ini karena pola hidupmu aku jadi ayah tanpa sengaja? Seseorang, usir kedua pengganggu ini keluar. Lepaskan. Li Meiling. Kamu sudah melakukannya? Masih takut orang lain ngomong apa? Saya bilang padamu. Saya tidak peduli mata mana yang kau gunakan. Saya tidak akan membiarkanmu menang. Li Meiling. Saya bilang padamu, saya adalah yang pertama dalam uang. Jika kau berani mengganggu adikku, ayah angkatku tidak akan membiarkanmu lolos. Biarkan mereka pergi. Mereka adalah teman-temanku. Tien Wen akan memberi saya wajah. Bolehkah saya bertanya? Saya tunangan Tuan Wen. Mengapa saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri? Berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh sepatu yang rusak ini. Anda tinggal bersamanya. Jika Anda diberitahu omong kosong, Anda akan dipecat. Sayangnya, manajer Y. Save mi manajer Y. Jiaming, dua temanku ini hanya tidak tega melihatmu ditipu. Tolong, demi aku. Biarkan mereka pergi, boleh. Jiaming, jangan berdebat denganku. Salahku semua, tidak ada yang benar. Maafkan aku, ya, orang seperti ini. Jika kita masih membiarkan mereka, keamanan grup, semuanya hancur. Jiaming, diamlah. Nama Presiden Wen bukanlah sesuatu yang bisa kamu sebut. Yu Meiling, dia hanyalah seorang pencuri yang mencuri karyaku. Yehike, aku tahu kamu dan Shen Jin adalah sekutu. Anda memfitnah. Saya ingin memperingatkan Anda atas tanggung jawab hukum Anda. Pikiranku, palsu membunuh. Apa yang saya katakan di Jing itu benar. Li Meiling dan saya telah hidup bersama. Dia hanyalah orang yang mencuci dan memasak untuk saya di rumah. Ibu rumah tangga dengan anak-anak. Kapan lagi kita bisa buat perencanaan? Setelah pengembangan properti. Kalau dia bisa memenangkan penghargaan ini, saya makan apa saja. Ngapain masih diam di situ? Lempar mereka berdua keluar. Pak WN, saya tidak mau lihat kamu saja. Dan dia juga harus diusir keluar. Tunggu. Saya umumkan Wenshi properti semangat. Lin Meilin. Berani kamu suruh aku pasang ini? Suruh dia pasang saja. Aku dan Shenji, Nona Shen bersama-sama merancang rencana ini. Disimpan oleh Nona Shen. Tidak disangka, Lin Meiling ternyata membiarkan anaknya mencuri kunci keluarga Shen. Mencuri rencana yang kami susun dengan susah payah. Li Meing ah. Siaran langsung dari Universitas kelas 3. Sumber seni apa yang dia miliki? Dia bisa apa dengan perencanaan properti ini? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Ini adalah Parkie. Dia adalah seorang pencuri. Kamu bahkan tidak bisa membuat proposal dasar.
Aku sama sekali tidak tertarik mencuri darimu. Rekaman CCTV sudah membuktikan bahwa kamu yang mencuri. Kamu masih tidak mengaku. Li Meili, aku benar-benar merasa malu untukmu. Liu Zixiang, apakah kamu masih menganggap dirimu manusia? Semua rencana di perusahaanmu bukan aku yang buat. Kamu benar-benar bisa membalikan fakta seperti ini. Tidak membedakan yang benar dan salah. Kalau Grand Hose tidak memberi aku dan Nona Shen penjelasan, aku akan mengunggah video ini ke internet. Tidak bisa membiarkan ibu diperlakukan tidak adil. Sudah waktunya bertindak. Video ini palsu. Mereka sedang berbohong. Bagaimana Xiaoqi tahu segala sesuatu yang terjadi di lokasi? Ternyata Xiaoqi mematikan sistem pengawasan di lokasi. Kau yang berbohong. Video ini saya salin dari kamera pengawas di rumah Nona Shen. Saya ambil salinannya. Sungguh tidak bisa dipalsukan lagi. Di video ini sama sekali tidak ada pemalsuan. Saya juga bersaksi bahwa video ini asli. Ini yang dibawa oleh si kecil ini. Dia hanya menaruh barang, bukan mengambil barang. Di mana? Kamu lambat banget. Mau menapa aku naik posisi? Mimpi deh. Ini palsu, kok. Ini dia bersekongkol dengan pria liar. Dia bilang padaku. Iya, Li Meiling, dia hanya seorang yang belajar melukis, HM. Aduh, di jalanan, sangat menyedihkan. Menjadi pengemis agar orang lain bisa melukis. Tentang apa? Ya, pertama kali, ya, desain kotak. Mimpi saja, kamu tidak akan bisa belajar. Bu Miss Li Meining lulus dari Jinda Shangguan. Spesialisasi lukisan di 3 akademi. Tidak mungkin dia cuma orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia lulusan dari Universitas Jingda? Penulis saya, Wei Lin, adalah teman sekolah saya. Dia lebih rendah dari saya. Dia adalah lulusan dari angkatan yang paling kecil. Tidak mungkin dia lulusan dari universitas terkenal. Bagaimana bisa dengan rela hati menjadi ibu rumah tangga penuh waktu? Setiap hari hanya mencuci pakaian, memasak, dan mengurus anak. Padahal punya 3 gelar sarjana. Harusnya tidak perlu mengeluarkan uang untuk pekerjaan rumah. Kalau dia benar-benar punya 3 gelar sarjana, pasti sudah jadi orang kaya dan terkenal. Tidak mungkin bisa direbut oleh selingkuhan. Benar, itu memang soal prinsip. Dia di rumah yang mencuci pakaian dan memasakkan untukku. Ibu rumah tangga tidak mungkin pergi begitu saja. Ya, demi cintaku rela berjuang habis-habisan. Takut kamu minder. Sembunyi-sembunyi mendukungmu tanpa diketahui. Tapi tak kusangka membesarkanmu yang malah tak tahu terima kasih. Mulai sekarang, Liu Zixiang harus memperbaiki diri. Kaki menginjakku dan mendaki, itu bagus. Saya mengumumkan. Kami, Komisi Penguasa Wens, berdasarkan keputusan, mengangkat Nona Lin Meining sebagai pengurus grup. Yang bertugas. Wow, saya tidak setuju. Kamu adalah milikku. Saya adalah penguasa dari Pak Anut Real Estate, Li Mieon. Selama saya dalam 1 hari, saya tidak bisa membuat Anda berbalik. Aku akan selalu berada di bawah kakiku. Ini tidak mungkin. Seseorang menyeret mereka ke bawah. Biarkan aku pergi, kamu bersembunyi dariku selama 2 hari. Milikmu. Kalian semua benar-benar sampah. Masih bisa diperlakukan seperti anak babi. Bukankah itu sudah mati saja? Ayah angkat, aku tahu aku salah, tolong ampunilah aku. Kalau begitu, ayah angkat, berikan aku waktu 1 bulan. Aku pasti akan membuat reputasi Li Meilin hancur. Kamu bodoh. Katamu salahmu di mana? Kami telah dipermainkan oleh anak-anak Li Meilin. Kalau kamu mau dia, aku pasti bisa menangkap Wen Jiaming. Aku mau melihat pola besar, bukan sekadar kecil-kecilan. Wen Jiaming adalah Jin Hai, adalah Shouku. Lalu Wen Jiaming. Seluruh grup kesehatan adalah milik kita. Itu adalah grup Kejun. Gunakan otak kecilmu untuk memikirkan ini untukku. Tujuan saya adalah grup Wei Shui adalah uang. Li Meilin itu hanyalah seekor semut kecil. Menaklukkan Wen Jiaming. Lin Meilin masih bisa kamu atur sesukamu. Benar sekali tentang itu. Tolong ajari kami bagaimana menaklukkan Wen Jiaming. 1 bulan kemudian, akan ada kekuatan terbesar yang menyemprot saya di Qinghai. Nanti saja, HM. HM.
Paman angkatku sudah bilang. Dia bilang aku ini tidak tahu terima kasih. Sekarang sudah ada suami. Lupa pada paman angkat. Bagaimana bisa begitu? Budi baiknya tidak bisa dibalas seumur hidup, kan? HMPH, saya akan memberitahu Anda. Di selatan kota ada tanah yang disebut Fushui nomor 1. Itu adalah tanah yang kaya. Awalnya dia ingin berinvestasi di sana. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik diberikan kepada Anda. Bagaimanapun, kita harus melihat bagaimana kinerja Anda. Apakah investasi ini berisiko? Kami memiliki informasi internal. Informasi internal. Jangan lupa siapa ayah baptisku. Kalau kali ini kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan, maka penerus perusahaan ayah baptisku. Sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun juga kali ini, juga merupakan ujian bagi penerus perusahaan. Baiklah, sesuai dengan yang kamu katakan. Jadi sudah sepakat besok. Pergi ke bawah untuk pinjaman. Selama ini sebagai jaminan. Setiap transaksi bagi 10%. Iya. Ayah cepat keluar. Kita main game bersama. Ibu dan anak laki-laki. Apakah mereka pernah mengganggumu? Mereka merasa gatal gigi karena aku mengganggu mereka. Mereka semua membenciku mati-matian. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Ya, tenang, Mama. Aku sudah mendengarkan percakapannya. Aku sudah mendengarkan percakapannya. Pasti ada konten yang tidak pantas untuk anak-anak, kan? Tenang saja, aku punya pendengar muda yang baru. Sistem perlindungan, aku dengar semuanya dengan jelas. Lalu, apa saja yang kamu dengar di sarang kecilmu itu? Persetujuan untuk ayah meminjam uang. Sebuah tanah yang milik kota selatan. Tanah di kota selatan tidak banyak. Tepat di sini. Kalau informasi kamu akurat. Kalau begitu, kesempatan kita datanglah. Tolong ambilkan pakaian ini, saya mau coba. Ini benar-benar tanah. Ini adalah haute couture. Setiap model hanya ada satu. Su Shicheng. Kalau begitu, bolehkah saya melihatnya? Itu tidak bisa. Ini adalah orang terkaya di Jinhai. Ketua grup Wen yang memesan untuk tunangannya. Desainer internasional top untuk merancangnya. Sekalipun kamu melihatnya, itu sudah seperti racun yang harus dinetralisir. Kenapa Jiaming membawaku ke toko seperti ini? Kalau begitu, mana satupun di toko ini yang boleh aku lihat? Ah, semua barang di sini tidak boleh kamu lihat. Benar-benar musuh yang tak terduga ya. Saya rasa ini namanya jalan-jalan ketemu kotoran anjing. Sangat menjijikan. Pelayan. Kenapa semua orang bisa masuk ke toko kalian? Udara di sini sudah tercemar. Hati-hati, saya akan melaporkan kamu. Dua nyonya. Kalian sudah menjadi pelanggan tetap di toko kami. Beri saya sedikit muka. Saya akan segera mengusirnya. Itu lebih baik. Cepat pergi. Jangan meremehkan orang. Ambilkan saya yang termahal di toko kalian. Haha, saya tidak salah dengarkan. Pakaian ini adalah haute couture. Bukan beli barengan seharga 9,9 yuan. Kamu bahkan gak bisa kumpulin 100 yuan dari seluruh tubuhmu. Apa kamu mau ganti ginjal? Adik, kamu bercanda ya? Ganti 2 ginjal saja masih jauh kurang. Harus sampai hati dan paru-paru rusak baru cukup. Hahaha. Iya, benar banget. Aku yang salah lihat. Penampilan yang sangat menyedihkan ini. Sepertinya semua tulang di tubuhnya sudah dijual. Takutnya, bahkan untuk uang receh yang mahal ini pun tidak bisa dikumpulkan. Katakan saya tidak punya uang. Apakah kalian punya uang? Hari ini saya ingin melihat berapa banyak uang yang kalian para sosialita habiskan untuk membeli pakaian. Tolong berikan WeChat saya ini. Ini saja kamu tidak tahu. Ini adalah tunangan Presiden Grup Wens, Lo.
Istri. Benar-benar, saya tidak percaya bisa melihat langsung. Kamu adalah tunangan Wenzong. Ya, Wenzong menelepon kami semalaman. Meminta tim 50 orang untuk segera merasakan gaunmu. Anda benar-benar cantik dan cantik. Oh, itulah saudara Jiaming. Dia ingin memberi saya yang terbaik di dunia. Kemudian Anda dapat pergi ke ruang VIP terlebih dahulu dan menunggu. Aku akan mengirimkan pakaianku perlahan. Apa yang akan Anda lakukan? Aku akan memperingatkanmu. Jika Anda berani menyinggung klien VIP teratas saya, jangan berlagak keren. Gaun ini sama sekali bukan punya Yeike. Ini bukan ukuran dia. Lin Meilin, kamu pasti pikir masuk rumah kaca ini lalu bisa berkuasa di dalamnya, kan? Kamu tahu nggak? Kamu ini selingkuh dengan cara yang tidak bermartabat untuk naik ke atas. Kamu pasti nggak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku ingatkan kamu. Wendong nggak punya tipe sosialitas sembarangan seperti ini. Menjadi calon istri. Hati-hati, nanti kamu malah ikut dikubur bersamanya. Bocah macan tutul bau busuk, kali ini. Aku bilang, aku cuma mau lihat kamu sekali saja. Boleh aku coba baju ini? Tidak bisa? Nak, kakak, ukuran kita berdua tidak sama, kan? Adik, aku coba ya. Aku bantu coba ya. Aku coba, ya. Bukan karena kalian, harusnya ini sudah selesai, uang kembali, kan? Apa yang terjadi? Pak Wen memesan gaun resmi untuk mereka, tapi rusak, ya. Bukan kita. Dia memang dia. Dia yang merampas gaunku. Minta dia ganti rugi. Dia yang baru saja merobeknya, kalau dia mau bayar. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Lapor polisi saja. Polisi pasti akan tahu siapa yang akan mengganti kerugian ini. Mereka yang melapor ke polisi. Mereka yang bersikeras memakai pakaian ini. Nyonya mana yang akan mengganti uang atau pergi ke kantor polisi? Kakak, bajumu yang memberikannya, aku sama sekali tidak perlu berterima kasih. Aduh. Bukankah cuma sebuah baju? Bukan berarti siapapun tidak mampu membelinya. Tunggu saja. Halo, sayang. Aku baru saja melihat sebuah gaun. Tidak, salah. Aku ingin mengenakan sesuatu yang cocok saat menemani kamu mengikuti lelang properti. Aku akan berpakaian sopan. Wanita itu ibarat wajah seorang pria. Baik, aku tunggu ya. Sayang, yang mana yang kamu pilih? Ini. Istri saya merasa terhormat bisa melihat pakaian itu. Saya mengerti. Baiklah, gaun haute couture ini harganya 199. Itu bahkan tidak cukup untuk uang makan saya. Bisa dibayar sembarangan. Kau terburu-buru, tidak tunggu orang lain selesai bicara. Apa sudah kehabisan uang? Terima kasih. Saya akan memberitahu Anda bahwa kami bercerai. Jangan selalu bertemu boneka saya. Saya memberitahu Anda tidak peduli bagaimana saya bertindak, saya tidak akan pernah menginginkan Anda lagi. Berapa biaya untuk berolahraga? Apa 1,99 juta? 1,99 juta. Anda berbohong kepada 2 juta. Jika Anda tidak mengumpulkan 2 juta terlebih dahulu, siapa yang akan memberi Anda pelanggan? Bukan dengan rugi uang bisa menyelesaikan masalah. Jangan bilang. Apakah ini ada uangnya? Kalau bukan orang kaya, jangan berpura-pura kaya. Iya, kalau kamu tidak punya uang. Jangan berpura-pura di sini, kan, Pak Wang? Istriku bilang benar. Kamu ini namanya mencari malu sendiri. Biasanya beli barengan seharga 19,9 yuan. Ini pertama kali beli yang tampil mencolok. Siapa yang menyakiti diri sendiri? Siapa yang berlagak sombong dengan pura-pura kaya? Kalian berdua lebih tahu dari aku, kan? Aku rasa kalian cuma iri dan cemburu. Sayang, tolong ajarkan dia pelajarannya. Cantik, aku mau bilang ini. Aku sarankan kamu segera keluar dari rumah kaca. Jangan ikut campur dalam proyek di selatan kota. Kalau tidak apa? Video tidak senonohmu bisa saja tanpa sengaja.
bocor ke atas kepala. Kalau kamu tidak mau malu, dan tidak mau kakak Jiaming tahu, Anda segera meninggalkan grup Ulusun. Anda berlutut dan memohon padaku, itu bukan tidak mungkin. Dan saya senang. Mungkin saya akan membiarkannya pergi. Bagus. Melihat. Liu Zhixiang, saya tidak takut. Jika saya mengetahui bahwa saya yakin. Tidak peduli apakah itu Ai yang nyata. Saya menganggap kritik itu sebagai milik kita berdua. Maka saya juga berhak untuk mengurusmu. Kau ini orang kecil. Bukankah kau bilang kau buta? Kepercayaanmu hanya untuk orang yang memiliki kredibilitas. Orang sepertimu, aku hanya bisa lebih baik dari diriku sendiri. Hati-hati, orang terlalu sombong bisa jatuh dan makan kotoran anjing. Kalimat ini aku berikan untukmu. Dulu bagaimana aku bisa buta dan jatuh cinta padamu? Aku sedang memikirkan. Aku dulu bisa menghentikanmu masuk ke dunia properti. Sekarang aku juga bisa membalikan keadaanmu, percaya tidak? Karena kamu terlalu sombong dan besar kepala. Aku beritahu kamu. Aku Liu Zhixiang. Bertahun-tahun di dunia bisnis, aku juga tidak makan sirup. Kalau waktu itu aku tidak membelamu. Memberimu dukungan. Kamu bisa punya niat. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kamu yang gemuk, aku belum selesai menghitung hutangmu. Berhenti. Pak CEO, apapun yang ingin disampaikan, kenapa harus bicara dengan nada kasar? Aduh. Kalian berdua memang sudah lama berhubungan, ya. Sungguh kompas sekali. Bibir kalian harus dijaga, ya. Dulu saat Meilin tertarik padamu, benar-benar bikin takut. Wah, mau jadi keyboard warrior, ya? Masih aku yang tersisa. Baiklah, jaga ucapanmu, Lin Meilin. Kamu sendiri sudah melakukannya, masih takut orang lain kalah. Tidak perlu pedulikan omongan seekor anjing. Aku akan memberimu jubah perang. Semoga kamu bisa menguasai tanah itu. Aku sarankan kamu tidak berbicara terlalu baik. Jika tidak berhasil mendapatkan tanah itu, hati-hati, rumah kaca kalian akan terlihat jelek di Qinghai. Bagaimana kalau kita tentukan pemeran utamanya? Ada taruhan apa? Siapa yang bisa merebut tanah di selatan kota? Nomor 1 di atas air kekaisaran. Kalau begitu, aku yang tentukan aturannya. Siapapun yang berhasil merebut tanah itu, yang kalah harus berlutut di tempat dan mengakui kekalahan. Belajar menggonggong anjing. Sepakat? Keputusan saya. Kalian pikir, citra NG yang dibentuk oleh perusahaan untuk kalian, itu sebegitu mudahnya. Satu persatu tidak berkembang. Meskipun audit saat ini belum berhasil, tapi itu tidak berarti selamanya. Mobil Liu Zhixiang itu adalah sewaan. Dan masa sewanya juga akan segera berakhir. Oh iya, Xiao Shuai, kamu tenang saja. Cari kesempatan bilang mobil sedang servis, kita tidak perpanjang sewa. Jangan sampai kita keluar uang, paham? Oh iya, aku harus bilang ini. Biasanya saat makan, minum, atau jalan, perhatikan sikap dan tutur katamu. Oh iya, Godfather, aku ingin tahu tentang Maxia. Apa rencana selanjutnya Wen Jiaming? Nona, jangan terburu-buru. Aku harus bilang ini padamu. Terima kasih, ayah angkat. Ayah angkat, jadi kapan rencana berikutnya? Kita akhirnya akan mengandalkan lelang properti untuk pertarungan sengit. Taoist, kamu ingin memilih Juning Mei atau Bos Ou? Itu masih harus kamu pilih sendiri. Saya suka sedikit. Tidak ada pengalaman. Saudara perempuan, Anda memiliki kehidupan yang hebat. Siap menyambut Anda. Kami siap. Lin Meiling, Anda menghancurkan saya. Saya juga tidak pantas membiarkan Anda bersenang-senang. Seseorang membuang wanita ini ke arahku. Yu Meili, kenapa kamu begitu kejam? Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Satu tanah pun tidak bisa diganti. Dia berlutut memohon. Kakak, berikan uangnya. Kamu masih berani minta uang. Aku suruh kamu kirim pesan singkat padanya saja. Biarkan dia memeluk pria itu. Kalau begitu, kamu harus membalas dendam untukku. Kalau tidak, aku akan memberitahu ayah angkat. Mencuri uangnya. Baiklah, baiklah,
Aku mengerti. Aku akan pukul dia keras-keras untukmu. Harry, aku juga mau masuk. Sudah, aku beritahu kamu. Ketua kelas, kamu cepat sekali melapor. Siapa lagi yang mau menemanimu masuk? Li Wei. Apa kau masih ingin aku memelukmu? Kalau begitu tidak apa-apa, aku akan memberimu. Kamu pulang dulu saja. Ye Lian. Kamu seorang janda bercerai yang membesarkan anak sendiri. Pak Zhang selalu bilang kamu lembut. Kamu seorang janda bercerai yang membawa anak. Pak Zhang selalu bilang kamu lembut. Sayang, lihat ini. Hanya kamu dan putri kesayanganmu. Di depan umum bisa sebegitu buruknya. Sungguh mempermalukan keluarga kami, keluarga Li. Kalau sudah mempermalukan keluarga Li, cepat pergi. Kelaparan saja, tidak sopan. Saya dan Jiaming belum menikah, belum terikat. Kita saling mencintai. Jauh lebih baik daripada pria yang langsung menikah lagi. Padahal istri sebelumnya baru saja meninggal dan jasadnya belum dingin. Omong kosong. Saya dan Tante Wang benar-benar saling mencintai. Tidak boleh kau ikut campur di sini. Paman Yu, saya memanggilmu Paman. Hanya melihat dari bentuk wajah. Jika saya tidak salah ingat. Kamu mengandalkan uang yang kamu dapatkan setiap hari. Kamu tidak. Kamu tidak berhak untuk berbicara. Jiaming, saya dan ayahmu adalah teman. Dia juga tidak ingin melihatmu bersikap sembarangan di atas kepala orang yang lebih tua. Jamin waktu sudah hampir, kita pergi. Tidak usah peduli dengan orang-orang tua yang sok tahu ini. Beberapa orang itu, hanya karena usia. Orang yang tampan bisa jadi jahat. Dengan sikap seperti itu, mereka tidak layak dihormati. Tidak takut akan balasan. Kata-kata itu benar. Bibi Wang, jangan marah. Kami. Tunggu saja dan lihat kata-kata bersumpah Lin Meiling jika dia tidak mendengarkan dia memohon belas kasihan. Haha. Selamat datang. Ayo. Ayo. Saat Anda mengetahui hubungan mereka dengan wanita itu, semakin menyesal, semakin panjang amarahmu. Semakin beruntung kamu karena bodoh. Kalau tidak, harta sebanyak itu juga tidak akan jatuh ke tangan paman saya. Tenang saja, saya pasti akan memberimu kejutan besar. Bahkan kalau itu membuatmu takut juga tidak masalah. Tadi aku hanya ingin membuatmu marah. Anda telah menggoda saya. Lain kali, kami menerima tembakan lelang dari depan Chengnan Road. Seperti yang kita semua tahu, tembakan terbanyak penuh dengan api. Hanya setengah berjalan dari pusat kota CBD. Pemandangan indah dengan cepat. Hampir tidak ada perpecahan. Ternyata bagian ini. Bagaimana kita bisa merekam ini? Ini adalah kulkas yang dibuat di masa depan. Ini adalah sebuah kulkas. Harga lepas tangan 2 miliar. Setiap kali menaikkan harga, minimal 20 juta. 3 miliar. 1 miliar. Kamu nekat mau rebut sama aku, kan? Aku bilang gak ada jalan. Ini cuma punya aku, 1,1 miliar. 1,12 miliar. 1,212 miliar. 1,3 miliar, 1,32 miliar. Ngapain rebutan kartu? Ini tulisan di tanganku, benar-benar karya. Struktur dana sebesar ini. Saya takut jika ada suami yang bermasalah. Anda hanya akan berjalan maju dengan berani. Takut khawatir di balik layar. Bagaimana cara mengatakan tentang Anda?
dibandingkan dengan saya. 1.320 juta sekali. 1.320 juta 2 kali. Apakah ada kenaikan harga? Lihat ayah yang mendukungku dengan 200.000. 1,4 miliar. 1,42 miliar. 1,5 miliar. Mungkin itu sebuah jebakan. Meilin juga sudah bilang. Bahkan kalau bukan jebakan. 15 miliar sekali bayar. 1,5 miliar 2 kali. Ada yang mau naikkan harga lagi. Ini tidak akan menjebak saya, kan? Selamat kepada Tuan Liu yang memenangkan nomor 1 dengan 1,5 miliar. Ini adalah peserta terakhir di lelang ini. Chengnan 102. Kau sudah jadi tempat sampah itu? Ya, bukankah itu sebuah lubang? Meskipun ada gunung tanpa sungai. Aku bersama pangeran mulai lelang satu-satu. Setiap kali orang tua minimal. Mengapa Tang Bohu mengeluarkan barang seperti ini untuk dilelang? Bukankah seharusnya pemerintah yang membiayai perbaikan? Kepemimpinan anggota keluarga Siong tentu harus mengirim. Kamu gila. Aku lihat dia ya. Meskipun teringat. Tidak apa-apa, nilai kita. 2 miliar, 2,1 miliar, 3 miliar. Orang-orang ini ya. Pada akhirnya tetap saja jadi kekalahanku. Aku rasa tanah ini tidak hanya setinggi kepalamu. Kau kira setelah keluar dari dapur mau ngapain? Saya akan menekan Anda saat Anda bermimpi. Anda tidak bisa menerimanya. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan akhir dalam pelelangan tertawa? Saya telah mengkonfirmasi tanah nomor 102, Chengnan, Liu. Itu adalah sepotong sampah. Kami terlalu banyak menawar. Tidak sepadan sama sekali. Saya sarankan Anda mundur dengan cepat. Kalau mundur, cuma dapat 50 juta. Tapi kalau mau dapat 1 miliar, ya sama saja buang-buang waktu. Sialan, pembawa acara ini nggak bisa nembak, nggak bisa nembak. Menurut aturan, grup ini harus bayar saya. Jadi, berdasarkan grup Wen Shui terakhir kali. Setelah serangan ke-31. Tanah ini, kamu dari mulut saya. Itu tidak akan membuatku kesal. Anda menatap Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya ingin mengingatkan Anda. Anda mengambil kaisar. Harga yang sangat tinggi. Apa yang harus Anda lakukan? Bisakah kamu memakannya? Kamu terlalu pelit. Baru saja aku terima 1 miliar. Aku disuruh anggap dia seperti 10.000. Aku juga mau main-main. Kalau aku nggak punya kemampuan nyata, aku pasti sudah tersingkir dari pasar. Aku lapar. Suamiku, jangan marah. Aku lihat dia cuma hati-hati. Hari ini kita bisa benar-benar melihat sejauh mana kemampuan kita. Teman-teman, kita sudah mendapatkan pekerjaan ini. Pekerjaan ini, bagus. Semua orang dapat bagian. Selamat datang semuanya. Di 10 titik pertama kita. Teman-teman, aku akan investasi 1 miliar dulu. Terima kasih, ayah angkat. Saya pernah lemas 1 miliar. Ingatkan semua orang bahwa seksi itu berisiko. Investasi harus hati-hati.
Li Meilian. Jangan menghalangi orang lain untuk menjadi kaya. Apakah kamu ingin berinvestasi padaku? Tunggu sampai kita berbalik dan pengembang menjadi raja. Kamu akan menangis. Tersenyumlah lagi sebentar. Lalu kamu dan selirmu tunggu saja. Cerita hari esok hanyalah sementara. Pagi ini, kan? Apa kamu belum tidur? Apakah kamu masih ingin Wenxi mengirim tiket? Hingga ke rumah sakit, baru kamu puas. Semua ini adalah keputusanku. Harga aku lebih dari 1000 kata-katamu. Semua pekerjaan harus dihapus dari kantor di sini. Ingin menerima kerugian. Itu orangmu. Anda telah kalah. Apakah sudah waktunya berlutut dan meminta semuanya sekarang? Saya suka memintanya. Semoga kita berteriak lebih sedikit. Lu Meili, kamu bukan kamu, tapi kamu telah kalah padaku. Berlututlah segera. Ini terlalu berlebihan. Yang berlebihan adalah kamu, kan? Kamu sembarangan mengangkat tangan. Aku sampai mengeluarkan beberapa miliar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos? Li Wei, kamu tidak akan menyesal, kan? Saham San. Seperti kamu yang sial begini. Aku lihat siapa yang berani pakai. Sebenarnya ini hukuman mati. Tapi dengan syarat tanah ini milik raja. Kalau bukan milik raja, mereka langsung kehilangan racunnya. Ingat apa yang kukatakan. Kata-kata ini memang pantas dipercaya. Diketahui bahwa yang disebut sebagai raja tanah di selatan kota, kuil air nomor 1, menemukan situs purbakala manusia purba yang signifikan. Saat ini penggalian situs akan segera dimulai. Masa penggalian adalah 100 tahun. Bagaimana? Tidak mungkin. Tahun itu, kau bajingan ini. Aku pasti akan melindungimu. Tentang keadilan. Sembarangan bikin keributan. Segera transfer 1 miliar itu ke rekening yang aku berikan padamu. Aku memang suka melihatmu sial. Sekarang tanah ini bukan lagi milik kaisar. Bukankah sebaiknya kamu turun dan temani aku? Aku cuma suka melihat kamu sial. Sekarang tanah ini bukan lagi milik kaisar. Bagaimana kamu menyerahkannya padaku? Mimpi dong. Mau aku berlutut padamu? Mustahil, kalau kamu tidak punya kekuatan. Ini sama saja menanggung malu sendiri. Kamu berkali-kali melampaui batas kepercayaanmu. Kau membuatku jijik bahkan saat kau berlutut. Liu Zixiang, waktumu sudah tiba. Semua bendera merah itu kau yang mulai duluan. Aku hanya ingin melihat gedungmu runtuh. Para tamu berhamburan dalam keadaan memalukan. Hanya dengan begitu aku bisa memberikan pemakaman mewah untuk putriku. Ingin kau naik ke atas? Tidak mungkin. 102 baris yang Anda kirim. Sampah memiliki sampah. Saya melihat Anda bisa terluka. Sampah semuanya. Menurut laporan langsung hari ini, pegas panas ditemukan di 102. Masa depan, tanah ini pasti akan menjadi landmark baru di Jinhai City. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Perusahaan Liu bangkrut. Di rekening kami ada utang 5 miliar. Ternyata mitra kerja Wang dan Liu juga menarik investasi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak. Aku tidak akan bangkrut. Ini adalah dunia bisnis yang kejam. Aku pasti tidak akan bangkrut. Cepat. Kamu pasti bisa menyelamatkanku. Usahakan keras-keras. Cepat. Telepon dia. Dia pasti akan membantumu.
Ah, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak aktif, maaf. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Lihat betapa banyak manfaat yang saya miliki. Baiklah, Yun Fei. Ayo. Kamu hanyalah sampah. Sampah bangkrut. Mati saja. Kamu juga hebat, ya? Gila. Bukan begitu. Bukankah ulang tahunmu bahagia? Aku akan buatkan kue untukmu. Kakakku akan menyeretmu ke neraka bersamanya. Aduh, Pak Tua. Tidak bisa dihentikan. Kalau tidak, kalau kamu masih menganggap aku sebagai ayahmu, cepat suruh wanita itu mengendalikan dia untukku. Ayah, ini urusanku sendiri. Kalau kamu mau menikah dengannya, kamu pernah merangka di atas mayat ibumu. Iya, Kak Jiaming. Dia sudah bercerai dan membawa seorang anak. Bagaimana dia bisa cocok denganmu? Dokter Ye, jangan paksa aku untuk ikut denganmu. Ah sayang. Apa yang kau? Hanya bisa bersama orang seperti dia. Orang lain. Aku tidak pantas. Kita tidak akan berendam kaki lagi. Ada orang yang ingin terbang ke puncak pohon dan menjadi burung phoenix. Kamu tidak melihat diri di cermin. Siap. Kakek, kamu apa yang terjadi? Kakak Jiaming, cepat kembali, aku pingsan. Kangen kamu. Aku tidak akan mencintaimu. Hanya butir-butir, yang merupakan pendampingmu yang baik. Butuh perhatian, yang merupakan pendampingmu. Nenek, minumlah sedikit sup ayam. Dimasak selama sehari semalam. Tubuhnya sangat sehat. Jadi, 1 kotak. Ini untukmu. Ah, Paman, bawa mobil ke rumah sakit. Jika kamu tidak minum, aku tidak akan menikahimu meski mati. Apa aku tidak boleh minum? Mama, kamu sudah pergi ke ulang tahun ayah Jiaming, kan? Mama Xiaoqi sudah bilang berapa kali padamu. Jangan sembarangan panggil Jiaming. Dia bukan ayahmu dan tidak akan menjadi ayahmu. Mengerti? Xiaoming. Paman Xiaoming sendiri bilang dia bukan ayah. Di mana ponselku? Ibu Xiaoqi pergi mengambil ponsel. Tunggu saja di rumah dengan baik. Ayah, biar saya bantu Anda istirahat. Tanya Taiju. Antarkan saya pulang. Ibu, biar saya antar Anda pulang. Tidak perlu. Tanya Paman. Saya masih ada sedikit urusan, jadi saya tidak akan pergi bersama Anda.
Wen Jiaming, lihat bagaimana kali ini kamu bisa lolos dari genggamanku. Anakku, kamu harus mengerti niat baik ayah. Apa yang kamu lakukan? Ayo keluar. Kak Jiaming, saya datang untuk membawakan obat penawarnya. Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Peluk akurat, aku tidak akan merasa tidak nyaman. Lepaskan. Aku tidak butuh itu. Masih memikirkan Li Meiling. Aku tidak kalah dari barang bekas itu. Dari segi penampilan dan postur, aku jauh lebih baik darinya. Apalagi, Li Meiling adalah wanita jahat yang kejam dan licik. Dia masih mati karena semua tiket. Jangan sampai kamu terpesona olehnya. Kau yang memberiku racun. Aku tidak memberikan racun. Aku tidak memberikan racun. Kakak Wen, pamanmu hanya bisa membantu sampai sini. Terima kasih, Paman. Nanti kalian sering-seringlah berhubungan kalau tidak ada apa-apa. Lebih sering membina perasaan. Cepat-cepat beri aku cucu laki-laki yang gemuk. Kalau begitu kamu adalah pahlawan terbesar di keluargaku. Pergi sana. Jauh-jauh dariku. Wen Jiaming, efek obat ini semakin kuat. Kamu tidak akan tahan. Mengapa tidak mengikuti saya? Wen Jiaming tidak tahan obat ini selama sehari. Tidak tahan. Tolong tanya saya nanti. Lin Meilin ini. Keluar dari sini lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitiku lagi. Apa yang Anda lakukan pada Jiaming pada saat itu? Jangan pergi. Jangan coba dekat dengan wanita bajingan itu. Ayo kita ke rumah sakit. Jangan mendekat. Tolong aku. Tolong aku. Jangan. Ah. Ada apa denganmu, saudara Jiaming? Kecantikan. Apakah Anda tahu saya selalu mencintaimu? Anak yang baik. Menikah Liu Zhixiang. Kamu tahu betapa tidak nyamannya perasaan saya. Saya sudah di luar negeri tahun ini. Aku selalu memikirkanmu dalam hati. Tapi aku takut mengganggumu, kau tahu. Betapa sakitnya hatiku. Kamu makan cepat. Sudah pergi? Setiap orang punya pengalamannya, bukan? Benar sekarang. Kamu sakit? Aku antar ke rumah sakit. Aku tidak sakit. Kamu bilang kenapa pembuluh darahku terlihat jelas malam ini. Tenangkan dirimu sebentar. Melihatmu membuatku sangat tidak nyaman. Kamu berantakan sepanjang hari. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Apa yang bisa terjadi padaku? Jiaming, kita harus bertahan. Ibu, cepat biarkan paman naik ke ambulans. Anakku, terima kasih. Biarkan aku melahirkan siapapun, kau yang terakhir. Sayang, menikahlah denganku. Sayang, aku mau, Sayang, ayo.
Sayang, ini adalah seorang yang manja. Aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Makanlah lebih banyak, lihat betapa kurusnya kamu, menyebalkan. Aku percaya padamu. Tapi yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Xiao Tang Yuan. Dia sekarang masih perlu menggunakan tabung oksigen untuk bertahan hidup. Sayang, kamu tenang saja. Aku sudah menemukan hati aku sendiri. Benar-benar haha. Kamu benar-benar cintaku kecilku. Hahaha. Tunggu aku menguasai kekayaanmu dulu. Baru aku tinggalkan kamu, babi gemuk menjijikan ini. Hahaha. Ayah Xiao 11, maafkan aku karena melewatkan hari ulang tahunmu. Aku akan memberimu hadiah ulang tahun pengganti. Terima kasih, Ayah. Siapa yang bilang hati kecilmu ini bisa berhasil dioperasi? Nilainya sampai 200 juta. Dengan itu kita bisa bangkit kembali. Li Meilian, berani-beraninya kau melawanku. Aku pasti akan membuatmu mengalami penderitaan. Liu Zixiang, Xiaoqi terakhir kali menghubungiku. Katamu kamu akan mengadakan ulang tahun pengganti untuknya. Sampai sekarang aku belum bisa menghubunginya. Dia sebenarnya pergi kemana? Kaki Xiaoqi ada di tubuhnya sendiri. Aku mana tahu dia pergi kemana? Kamu bohong. Dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya. Kamu bilang apa? Maksudku adalah, dia sudah dijual oleh Liu Zixiang. Brengsek, Xiaoqi. Dia adalah anak kandungmu. Saat kau ingin membunuhku, kenapa tidak terpikir aku masih ayah Xiaoqi? Kalau ada apa-apa, hadapilah aku. Ada siapa? Tolong. Ada siapa? Ini di mana? Apa saya diculik? Saya sudah lama tidak suka Li Meiling. Apakah kamu tahu betapa saya membenci sekarang? Kenapa kamu begitu egois? Di lelang, kamu mempermainkan saya. Menjebak saya dalam lingkaran besar. Kamu punya hidup sendiri, kenapa tidak hidup dengan baik? Harus berdiri menuju kesuksesan. Aku sangat merindukanmu mencintaiku. Bagi saya, Anda dapat meninggalkan keluarga Anda. Tapi Anda ingin mengubur saya hidup sekarang. Li Meili, kematianmu benar-benar kurang dari mulia. Bagaimana saya bisa memenuhi ini? Apa gunanya menjaganya? Bukankah Wen Jiaming memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya? Oke. Maka aku akan membiarkan cahaya bulan putihmu terasa baik. Ayo lakukan untuknya. Uang ini sudah cukup bagi saya untuk pergi ke luar negeri.
Saya ingin keluar. Waktu Nona Sinyang belum tiba. Istirahat yang baik. Ada yang bisa tolong? Siapa kamu? Tolong buka pintunya untukku. Jangan pergi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tahu dari mana? Aku dengar dari orang dewasa kalau kamu adalah harapanku, yaitu untuk menggantikan jantungku. Kalau jantungku untukmu, aku bagaimana? Ini untukmu. Halo, saya Xiao Ti. Saya Xiao Tang Yuan. Kamu tidak bisa makan permenku begitu saja. Kecuali kamu mengajarkan aku menari. Cukup. Aku sarankan kamu lapor polisi dulu. Jangan kembali lagi. Saya tidak bisa menjadi bintang. Apa yang baik tentang itu? Itu layak menyelamatkannya dengan harga yang sangat bagus. Xiao dia ayah dan saya telah berhubungan seks. Betapa baiknya orang lain. Jika saya tidak mengambil tindakan, bagaimana jika masalah ini difermentasi? Saham kami jatuh. Jadi, masalah ini sangat berdampak. Ayah, kenapa kamu tidak mengerti? Saat aku paling kesepian, tetangga yang memberiku dukungan. Tapi sekarang perusahaan mengalami kesulitan. Modal kerja tidak cukup. Aku diperintahkan untuk menyelamatkanmu. Uang sudah aku bawa. Buka uangnya. Uangnya tinggal, orangnya bawa pergi. Uang palsu. Sialan. Sialan. Apa itu awan putih? Apa itu cinta sejati? Semua bodoh banget. Untung kamu ingatkan soal waktu. Iyu. Sebelum mulai menari, aku punya permintaan. Kamu mau permen lebih banyak. No wonder jatuh kue beras ketan. Bro, kamu penuh sirup. Bukan. Aku cuma pinjam jam teleponmu sebentar. Deal. Pegang tangan, jempol, cepat. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Paman tamu, cepat angkat telepon. Sayang, jangan marah ya. Jantungmu bisa tidak kuat. Aku tidak peduli, aku mau main sama Xiaoqi. Anak itu nakal. Kalau kamu mengurung Xiaoqi, kamu yang jahat. Nyonya, bagaimana menurut Anda? Bahkan anak saja tidak bisa dijaga. Sayang, jangan marah ya. Aku harus pelit datang ke sini. Kalau tidak. Aduh sayang, jangan buat aku kaget ya. Aduh, tunggu 2 hari lagi. Dokter yang operasi dari luar negeri akan kembali. Sayang, nanti semuanya akan baik-baik saja. Bawa anakmu ke sini. Itu. Sayang. Hahaha, kamu tawarkan harga saja. Hati, limpa, paru-paru, ginjal. Masing-masing 1 juta. Ditambah sepasang mata. Total 6 juta, kamu benar-benar kejam. Di pasar platinum.
Hanya satu jantung saja sudah bernilai 5 juta. Apakah kamu punya pilihan? Baiklah, dalam 3 hari harus selesai. Jika tidak, aku akan mengungkap semua rahasiamu. Tenang saja. Kamu hanya perlu memesan tiket pesawat untuk 3 hari ke depan. Aku jamin kamu akan melakukannya dengan jelas. Nanti akan sempurna seperti Xiaoqi. Hidup yang sempurna. HMPH, HMPH, HMPH. Biar kamu juga nggak berani bohong sama aku. Nikmati sendiri saja. Memang benar aku jadi sayang sama kamu. Nggak bisa ditahan lagi. Bukannya kamu tadi nggak terlalu suka. Hari ini kamu temani aku dengan baik. Aku kasih kamu puas. Hahaha. Ibuku pasti akan khawatir tentang aku. Dia pasti akan mencari saya di mana-mana. Saya akan benar-benar membantu Anda. Saya tahu cara keluar dari rumah saya. Saya tahu Liu Zixiang. Dia pasti akan terus memberi makan pil tidur Li Meilin. Jaga dia di kamar. Anda tahu konsekuensinya jika Anda menipu saya. Liu Zixiang, bajingan ini. Dia berani mengkhianatiku. Aku pasti akan membuatnya tak berdaya. Jika kamu membantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jiaming, aku tidak butuh apapun darimu sebagai balasan. Aku hanya ingin kamu memelukku. Aku sudah berbaring di pelukanmu. Mendengarkan detak jantungmu yang berdetak kencang. Mencium aroma parfum lembut di tubuhmu. Kamu bilang itu membuatku jijik. Jiaming, cinta memang tidak mengenal siapa datang dulu atau kemudian. Aku hanya ingin menua bersama kamu seorang. Aku suka. Hari ini temani aku dengan baik. Sakit hahaha. Tujuh kecil yang indah ada di sini. Luo Zixiang. Memberi. Anda di rumah. Lupa, lepaskan. Harap yakinlah. Siaki masih ada di sana. Di mana Siaki? Jika Anda mengenal orang itu, pejabat itu akan bekerja sama dengan saya. Tapi saya harus menjamin Xiao Qiao. 2 miliar untuk nyawa Lao Qian cukup menguntungkan. Kan, Liu Zixiang? Saya sarankan kamu segera berbicara. Kalau tidak, ini akan berujung pada masalah hukum yang serius. Bagaimanapun juga, saya sudah terjerat utang. Saya tidak bisa bertahan hidup. Saya butuh seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Saya akan bekerja sama denganmu. 2 miliar saya berikan padamu, asalkan memang tidak bisa dilakukan. Saya akan pergi. Kamu bilang kamu akan memberikan. Dengan apa kamu akan memberikan? Aku akan memberikan dengan harta keluarga Liku. Aku tidak peduli dengan apa kamu memberikan. Aku hanya mengakui uang. Cinta itu tidak mungkin. Anak itu fokus pada operasi terakhir seorang ibu. Kamu harus sangat mengenalnya. Untuk anak, dia rela melakukan apa saja. Ayah memang bilang, tapi Lin Weilin bahkan tidak menjadi pelaku hukuman itu. Dia tidak berani menipumu. Aku tidak peduli soal Li Shiwen, aku hanya mengakui uang. Sekarang aku akan telepon Wang Yi dari keluarga Li. Tidak tahu? Halo Wang Yan. Saya ajaib. Apakah Li Meiling mewarisi properti direktur? Anda tidak tahu tentang keluarga fisiologi. Li Meiling tidak punya 1 sen. Dialek. Tapi dia membual bahwa dia mewarisi properti sutradara. Anda tidak akan tahu hal lain. Mustahil. Apakah masih ada bahasa isyarat dari keluarga Li yang belum aku tangkap? Jangan-jangan orang tua-tua itu benar-benar memberikan uang rahasianya kepada Lin Meilin. Pangeran, Anda yakin? Aku yakin. Sekarang Anda sudah menguasai kekuasaan besar di Dewan. Apa sebenarnya rahasianya? Sanji, dalam hidup harus tegas. Dulu saat aku masuk ke keluarga Li, aku sendiri yang mendorong Ibu Lin Meiling jatuh dari tangga. Tuhan menolongku. Waktu itu, semua orang mengira kematiannya disebabkan oleh seorang anak durhaka Li Meiling. Li Meiling, tunggu. Itu milikku, aku tidak mau memberikan 1 sen pun. Rian, katakan saja, kapan uangnya akan masuk? 200 juta bukan jumlah yang kecil. Meski aku transfer ke kamu, aku harus jamin Raja Pelit itu.
Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku bisa percaya padamu. Kalau begitu, kamu percaya tidak kalau dengan satu teleponku, aku bisa membuat Xiaoqi menghilang. Jangan telepon ayahku. Aku punya caranya. Harta grup Li milik ayahku akan disumbangkan atas nama hadiah untukmu. Di hadapan semua orang sebagai saksi. Kamu bawa itu ke sini. Baik, sepakat. Aku belum pernah keluar dari rumah. Aku juga ingin pergi mencarimu dan Mama. Di rumah, jangan ikuti aku. Kamu bawa jam tangan. Kalau begitu, pinjamkan padaku. Kalau begitu, kamu harus mengajak aku. Ya, janjian, cap jempol. Baterainya habis, kamu bercanda, kan? Kamu mau bawa aku, kan? Di sini adalah grup yang merupakan orang terkaya. Ini adalah putri tunggal keluarga Li, Lin Meiling. Dia menyumbangkan semua harta miliknya. Ini benar-benar berita besar. Dunia nyonya ini memang sulit dipahami. Mungkin dia sudah melihat kebenaran hidup. Sudah dekat. Pasti ayah mengancam ibu. Ibu memberikan uang untuk ayah demi aku. Aku pusing karena sayang, ayahku itu orang jahat. Tidak boleh membiarkan orang jahat berhasil. Urus sendiri saja. Bukankah itu rumah kakekku? Pergi cari kakekmu. Kalau begitu jangan ikut. Aduh, kepalaku pusing. Baiklah, aku akan membiarkanmu ikut. Aku lihat kamu tidak sakit. Hanya saja terlalu banyak pikiran, jadi jantungnya bermasalah. Kakek, Xiaoqi. Kamu adalah kakek Xiaoqi? Aku datang untuk melihatmu. Ibumu di mana? Ibuku sibuk bekerja. Sebaiknya dia jangan datang. Ada apa? Ini temanku, Xiao Tang Yuan, sedang sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Tidak perlu, dia lapar. Ayo jalan, jalan. Makan pelan-pelan, makan pelan-pelan. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Ibu aku punya berapa banyak uang? Bagaimana kamu tahu? Aku juga tidak mau tahu. Berita bilang ibu aku adalah pewaris grup Li. Tapi dia menyumbangkan semua uang warisan itu. Dia bisa menyumbang berapa banyak? Dulu ibumu demi bersama ayahmu. Membuat nenekmu marah sampai meninggal. Dan juga memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Meskipun aku punya aset puluhan miliar, aku juga tidak akan mendapatkan sepeser pun. Hanya akan terus merindukannya. Aku mengerti. Kamu mengerti bahwa ibu melakukannya untuk menyelamatkanku. Maaf. Li Meidie, kamu berani sekali. Kalau aku berani, kamu lebih berani. Kamu tidak sempat. Apakah ini dicuri dari rumahmu? Sial, aku benar-benar tidak punya uang. Hari ini cuma untuk membeli babi yang aku suka. Tapi Xiaoqi kembali, kalau tidak ketahuan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Lancang. Keluarga Li ada di telapak tanganku. Bagaimana Anda bisa menyumbangkan uang dengan mudah? Li Meilian, Anda tidak akan menipu semua orang, bukan? Li Meilin, Anda tidak akan menipu kita semua. Apa yang Anda keragukan? Merilins adalah putri Li. Keluarga Li memang keluarga dekat Kim Han Seong. Meiling sekarang masih menjadi bagian dari grup Wen. Dia adalah manajer umum pengembang properti Huangdi. Dia bisa mengelola ratusan miliar dengan mudah. Kalian semua ini prestasinya. Begitu bilang, saya memang tidak mengurusi grup Wen. Tapi setiap uang yang keluar dari grup Li harus melewati tangan saya. Lin Meilin tidak akan menjadi ibumu yang sudah mati. Tinggalkan uang pribadi Anda. Karena saya curiga ibu saya. Lalu aku akan menjawabmu. Memang benar bahwa dia adalah kepala keluarga Li. Bahkan saya tahu ini adalah ibu saya. Bagus untuk menikah. Benar saja, itu tidak terlihat seperti yang saya harapkan. Karena sudah menikah dengan keluarga Li. Mahar juga milik keluargamu. Hari ini, aku berhak mewakili keluarga Li untuk mengambil kembali putri kami. Bahkan wasiat ibuku pun ingin kau rebut. Kau terlalu tidak tahu malu. Ya, kau telah menguasai rumahku selama 7 atau 8 tahun. Apalagi yang ingin kau rebut? Tante, saya tidak peduli apa yang kamu kejar hari ini. Tapi uang yang kamu berikan padaku tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau mau berdebat dengan saya, kamu masih terlalu muda. Tante Wang, saya sarankan kamu berhenti di sini saja. Jangan sampai mengganggu acara donasi hari ini ya. Lihat saja orang yang naik jabatan, si nomor 3 itu. Dia bahkan lebih dulu bilang kalau semua orang jelek. Kamu memang kejam, tapi selama dia menunjukkan lingkaran keluarganya, nanti mungkin aku bisa mengejar ketertinggalan. Xiao Qing, jangan bilang kabur.
Orangnya juga hilang. Aku sudah siap sendiri. Aku sudah cari teman tur, bagaimana? Asal bisa tukar, kita bisa selesaikan masalah sekarang. Mama, aku akan membantumu. Selamat datang semuanya yang mau datang. Berpartisipasi dalam upacara donasi saya hari ini. Berikutnya, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Saya ingin menyumbangkan semua properti saya ke Liu Zhixiang. Lalu mari kita mulai. Bu, aku sangat sehat sekarang. Anda aman. Aku akan mencintaimu selamanya. Xiaoqi, apakah itu benar? Kamu baik-baik saja. Tunggu aku datang menjemputmu. Sangat disayangkan. Upacara donasi kali ini resmi dibatalkan. Kamu membatalkan apa? Mantan suamiku menculik anakku. Aku baru saja mendapat kabar. Anak saya aman. Saya sangat senang. Lin Meilian, apakah tidak mungkin bagi Anda untuk berbohong? Bagaimana mungkin mantan suami Anda menculik putra Anda? Itu karena dia ingin mengancam uang dari saya. Saya tidak punya uang sama sekali. Untuk menstabilkannya, saya baru saja membuat keputusan hari ini. Kalian telah menculik anak saya. Ini sudah merupakan kejahatan pidana. Hari ini di sini, saya akan menghancurkan kalian semua. Mencemarkan nama saya. Kamu baru saja melihat anaknya baik-baik saja. Apa yang kamu khawatirkan? Saya yang menculiknya. Jangan berkata sembarangan ya. Kamu memang bosnya. Lihatlah kami yang terlalu bahagia. Balas dendam yang jahat. Li Meilian, kamulah pelakor yang menggoda orang lain. Kamu yang merusak kebahagiaan orang lain. Li Meilian, kamu menipu semua orang dengan cara yang hina. Terserah kalian mau bilang apa. Aku akan pergi, anak perempuanmu. Takdir. Masih belum merasa malu. Ayah Xiaoqi. Kalau bukan karena Xiaoqi yang membawaku ke sini, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Dengan menggunakan nama keluarga Li. Ayah, maafkan aku. Aku semua ini demi menyelamatkan Xiaoqi. Xiaoqi baik-baik saja. Kamu menyelamatkan aku untuk melihat Li Meiling. Kamu justru memaksa kami di bawah tekanan opini publik. Berpisah harta warisan denganmu. Kamu jangan harap mendapatkan 1 sen pun dari harta warisan. Dulu Liu Zixia kabur dan menyebabkan kematian ibumu. Dan aku juga memutuskan hubungan ayah dan anak. Sekarang malah baik-baik saja. Satu keluarga saling membunuh. Agen tugas melaporkan dengan berlebihan. Sungguh memalukan. Ayah, aku salah. Aku yang buta. Aku menghabiskan 9 tahun untuk mengenali siapa sebenarnya seseorang. Aku minta maaf, ayah. Maafkan juga ibu. Kakek, jika kamu tidak memaafkan ibu, aku tidak akan menyukaimu. Mudah dikatakan. Bagaimana aku bisa memaafkan ibumu? Dia membuat nenekmu sangat marah. Kakek, kamu salah menuduh ibu. Orang ini adalah serigala berpura-pura baik. Jangan bicara sembarangan. Xiaoqi tidak bicara sembarangan. Wang Chanlan menguasai harta keluarga. Sejauh yang saya tahu, dia sekarang sudah mulai memindahkan organisasi kita ke luar negeri. Ayah, dia memanfaatkan kemunafikan untuk menipu Anda. Kakek, saya butuh bukti. Saya sudah mengirim rekaman pengawasan ke ponsel Anda. Pintar sekali. Jadilah orang yang tegas. Dulu aku, dengan tanganku sendiri menarikmu bersama dan mendorongmu. Langit juga membantuku. Saat itu semua orang mengira kematiannya. Disebabkan oleh rahasia di Meilin yang membuatnya marah. Pangeran, apakah Anda tinggi? Ini sudah jam 5. Ini sama sekali tidak benar. Kamu harus membayar untuk tindakanmu. Sayang, ini pasti tidak benar. Nona besar itu tidak sengaja jatuh dari kelembutan. Aku telah melepaskan ini dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Kamu mengelola catatan pengurus kita. Tidak ada prestasi, tapi ada usaha keras. Sayang, kamu harus percaya padaku. Apa maksudmu memindahkan harta Li ke luar negeri? Tidak ada yang seperti itu. Meskipun hanya sedikit yang dipindahkan. Itu semua demi kehidupan kita di luar negeri nanti. Sebagai persiapan, aku yakin kamu mendukungnya. Kan? Sayang, hahaha. Pikiranmu benar-benar matangnya. Iya, sayang. Kamu sudah memaafkanku. Mulai sekarang, aku akan menuntut tanggung jawabmu atas luka yang kau berikan kepada istriku. Menghapus semua posisimu di grup Li. Aku menerima nasibku. Anakku, Li, akan bertanggung jawab penuh atas grup Li. Menjabat sebagai presiden grup Li. Termasuk memulihkan semua properti di luar negeri. Terima kasih ayah.
Aku tidak akan mengecewakanmu. Suami maaf. Saya salah, suami saya salah. Beri aku kesempatan lain. Istri, saya salah. Saya tidak tahu Anda adalah wanita tertua dari keluarga Li. Mengapa saya tidak meninggalkan Anda seperti ini? Anda memaafkan saya. Lihat, bukankah si Aki bagus? Ini adalah lelucon kecil untukmu. Jangan marah. Lebih baik kamu dulu. Bisakah keluarga berkumpul? Liu Zhixiang. Ketika kamu dan selingkuhanmu bersekongkol untuk membunuhku, kenapa tidak memikirkan tentang berkumpulnya keluarga? Anakku mengalami keguguran, kamu tidak peduli. Bahkan ingin mencabut selang oksigen Xiaoqi, mengancamku untuk pergi tanpa apa-apa. Saat itu, kenapa kamu tidak memikirkan tentang keluarga? Hatimu kejam, menggunakan Xiaoqi untuk mengancamku. Aku sudah menggugatmu di pengadilan atas tuduhan pembunuhan. Kamu cuma bisa menunggu makan hasil kerja orang lain saja. Tidak, jangan marah seperti itu. Dia yang secara bertahap memancing aku. Semua ini adalah rencananya. Dan itu dua penipu. Aku sebenarnya punya keluarga yang bahagia. Tapi suatu hari aku ditipu sampai seperti ini. Lala tidak akan hinggap pada luka yang tidak berdarah. Lu Zhixiang. Jika bukan karena kamu yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan, bagaimana kamu bisa membunuh anjingku? Saat itu 8.000, aku masih ada urusan dengan ayah angkatku. Bukankah itu seperti anjing? Ayo main catur, gerakan bidak. Manusia tidak boleh mengandalkan hal-hal yang bukan miliknya. Aku siap. Halo sayang. Sekarang sebaiknya kamu pindahkan semua asetmu ke atas namaku dengan nyawa putrimu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa meminjam sampahnya. Jancuk kau, bajingan. Kamu masih percaya aku akan percaya padamu? Tidak ingin mendapatkan 1 sen pun. Kalau begitu bersihkan 2 sumber ini. Itu keterlaluan, bukankah ini pembunuhan? Ini hanya sebuah transaksi. Saya sudah lelah, tiket pesawat sudah dibeli. Saatnya pergi. Baru saja memeriksa rekaman. Bawa saja dengan mudah. Saya sudah melaporkan ke polisi. Ayah, kamu tinggal di rumah menunggu polisi datang untuk menunjukkan video. Saya akan pergi bersama Jiaming untuk mencari Xiaoqi. Di lautan manusia yang luas ini, kemana kita harus mencarinya? Kedua anak itu sudah menghilang. Amin kemana? Saya tahu. Mereka pergi kemana? Kakak Jiaming. Kalau aku bilang, apakah kamu akan suka padaku? Kamu mau berapa uang? 5 miliar, kita dari SD sampai SMA. Di matamu aku cuma tahu minta uang. Ya, kamu anak bangsawan, kamu punya uang. Tapi aku bagaimana? Aku hanya seorang anak haram. Yang aku inginkan adalah status yang jelas. Yang aku butuhkan adalah cinta. Selama bertahun-tahun, aku hanya ingin menemukan seseorang yang mencintaiku. Maaf, aku tidak bisa memberimu cinta. Bisakah kau memberiku pekerjaan? Agar aku bisa tetap di grup WEN. Saya hanya ingin melihat Anda setiap hari. Anda membangunnya dan Anda memiliki keputusan akhir. Kamu perguruan tinggi medis, selama Anda kembali. Jangan katakan bahwa Anda selalu WEN, Anda tidak diizinkan berada di perusahaan. Saya berjanji untuk memulihkan penampilan Anda. Saya berjanji. Si Aki pasti dibawa ke gadis itu secara sederhana. Kelas pelatihan wanita. Kelas pelatihan wanita. Tiga tahun lalu saya mengikuti pelatihan elit yang direkomendasikan tingkat provinsi. Mengikuti kelas pelatihan sosialita. Tegakkan kepala, dada ke depan, perut ditarik. Tunjukkan dadamu untukku. Aduh. Saat makan, sendok tidak boleh menyentuh tepi mangkuk. Tersenyumlah tanpa memperlihatkan gigi. Minum-minum, aroma anggurnya langsung sampai ke jalan. Kepala departemen yang jujur. Ingat semua dialognya untuk saya. Apa yang paling penting saat kita menjadi sosialita? Yang paling penting adalah tidak bertindak sendiri. Kita harus belajar saling mendukung. Pasang umpan dengan anak-anak sebagai ikan. Kalau tidak, bagaimana ikan bisa tergoda? Kami menggalang dana sebagai sosialita. Yang dilelang itu semua barang palsu. Jadi kalian naikkan harganya untuk aku. Kalau orang tua tidak bisa beri kita status, kita cuma bisa menghargai diri sendiri. Kita semua berasal dari kalangan sosialita. Terima kasih Sugar Daddy. Sosialita apaan? Ya artinya jadi simpanan. Kita tidak boleh menerima itu. Kita juga tidak mengandalkan wajah untuk hidup. Yang kita andalkan adalah kemampuan. Selain itu, ada pria yang menyukai kekuasaan. Ada juga pria yang menyukai wanita. Dan ada yang suka mengoleksi. Jadi kalian harus tahu cara menghibur tamu. Kalian semua harus pandai bekerja. Tanpa memandang usia.
Diketahui, kota kita baru-baru ini menangkap otak kelompok pelatihan sosialita. Mereka diduga terlibat dalam pelatihan industri selingkuh dan penipuan. Perdagangan organ tubuh manusia yang sangat membahayakan masyarakat. Telah ditangkap oleh polisi. Kasus ini sedang dalam proses penyidikan.